Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Yuk kita siapkan hati. Kita mau membawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Karena Dia layak disembah. Dia layak ditinggikan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Allah itu roh Bapak Ibu. Barang siapa menyembah Dia, haruslah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena Bapa tidak tinggal di bagian jiwa, tapi Allah berperkara di bagian roh. Kudus, kudus, kuduslah. Sebab Bapamu yang di surga kudus. Tenanglah hai jiwa. Tenanglah hai jiwa. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini, untuk setiap nafas kehidupan, yang Bapa berikan kepada kami. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami bersyukur kami masih bisa melihat wajah saudara-saudara kami. Kami masih bisa belajar. Kami masih bisa menikmati hadirat-Mu bersama-sama. Semua karena anugerah, semua karena cinta. Seketika kita ingat dengan seorang ibu yang begitu rajin selalu ikut doa pagi. Tapi Tuhan lebih sayang sama beliau. Dan Tuhan panggil beliau terlebih dahulu, mendahului kita. Sehingga beliau tidak bisa bersama-sama dengan kita ikut doa pagi. Hidup ini adalah kesempatan Bapak Ibu. Hidup ini adalah kesempatan.
selama ada kesempatan, mari kita ambil, kita nikmati kesempatan ini bersama-sama. Sebelum kita memulai lebih jauh, lebih dalam, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Ikuti kata-kata saya dan berkatalah, Tuhan, berikan kepada kami pencerahan pada pagi hari ini, agar kami mengerti setiap rencana dan rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Mari Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kita berkati hari ini bersama-sama. Kita jalani hari ini bersama-sama. Kita hadapi hari ini bersama-sama. Haleluya. Damai sejahtera Sang Pencipta tinggal dalam hidupku, diam dalam hidupku, dan saya sudah menerimanya. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Karena kami bisa merasakan cinta-Mu. Kami bersyukur karena kami bisa belajar. Karena Engkau memberikan kepada kami teladan dan bukan hanya pengajaran. Karena iman kami kepada Kristus bukan hanya bersumber dari apa yang Yesus ajarkan, tapi juga bersumber dari apa yang Yesus lakukan. Engkau adalah contoh, Engkau adalah teladan. Kami mau menghargai keberadaan-Mu Tuhan di tengah-tengah kami pada saat ini. Kami mau menghargai kekudusan-Mu di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini. Kami mau diam dan hormat di hadapan tahta-Mu yang kudus. Ya Tuhan, Engkau Tuhan kami. Bapa dan sahabat kami yang rela mati bagi kami.
yang telah menebus segala kesalahan kami, yang telah menebus semua sakit penyakit kami, yang membuat hidup kami menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu, yang membuat kami kuat di dalam tangan-Mu, dan memahkotai kami dengan cinta kasih-Mu. Kami mengarahkan pandangan kami pada kaki Yesus. Kami mengarahkan hati kami pada musim cinta-Mu. Cinta ini mendorong kami untuk menyerahkan semuanya kepada-Mu. Ya Tuhan, di sini saat ini kami menyembah-Mu. Betapa kami membutuhkan kehadiran-Mu. Tuhan, betapa kami membutuhkan kehadiran-Mu. Roh pengharapan Tuhan, bawa kami lebih dekat kepada-Mu. Roh Kristus Yesus tinggal dalam hidup kami, mengalir ke dalam hati kami. Betapa kami membutuhkan kehadiran-Mu Tuhan. Betapa kami membutuhkan kehadiran-Mu. Roh pengharapan Tuhan, bawa kami lebih dekat kepada-Mu. Roh kehidupan Tuhan mengalir di dalam hati kami. Kami begitu membutuhkan-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang memiliki damai sejahtera, seorang pencipta yang dapat mengalahkan dunia dan semua penguasa-penguasanya. Damai itu Engkau berikan kepada kami, agar kami juga dapat memperdamaikan semua manusia dan makhluk-makhluk lainnya, termasuk yang berada di alam roh, mereka yang tersesat, mereka yang dalam gelap, mereka yang tidak dalam keadaan damai dengan Bapa, agar mereka boleh kembali dan diperdamaikan dengan Bapa surgawi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pekerjaan yang Bapa percayakan kepada kita sebagai anak-anaknya adalah menjadi pembawa damai.
Tetapi yang terlebih dahulu harus berdamai adalah kita dengan diri kita sendiri. Barulah kita bisa membawa damai. Izinkan saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, aku mengampuni mereka dan memberkati mereka. Dan aku juga mengampuni diriku sendiri yang pernah aku kecewa, aku tolak, dan aku benci. Aku menerimanya kembali karena Engkau berkata bahwa diriku berharga di matamu, mulia, dan Engkau mengasihiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yes, God. Yes, God. Mari kita masuk lebih dalam Bapak Ibu. Kita mau tenggelam dalam kasih-Nya. Kita mau tenggelam dalam hadirat-Nya. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Tuhan menciptakan petang terlebih dahulu. Barulah menciptakan pagi. Tuhan ingin kita berendam terlebih dahulu dalam kasih-Nya. Tuhan ingin kita beristirahat terlebih dahulu dalam hadirat-Nya. Barulah kita mengerjakan segala sesuatu. Pada saat ini Bapak Ibu, inilah saatnya kita beristirahat dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas sepanjang hari ini, mari kita ambil waktu. Kita berdiam diri. Tanggalkan semua beban-beban, pikiran-pikiran yang membebani Bapak Ibu. Masalah-masalah keluarga tanggalkan. Beban ekonomi, beban finansial, beban pelayanan, beban keluarga, tanggalkan terlebih dahulu. Mari masuk ke dalam tempat peristirahatan dan tenggelam dalam kasih. Ya. Saya melihat sudah banyak di antara Bapak Ibu yang bangkit dari duduknya, menanggalkan segala sesuatunya, masuk dalam hadirat-Nya. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu pikirkan. Tapi Roh Kudus tahu apa yang Bapak Ibu pikirkan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan.
Allah pencipta alam, Allah pencipta semesta. Kita sebagai anak-anaknya harus mau mengenal suara hati Bapaknya. Karena Dia ingin memperdamaikan dirinya dengan semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, dan semua yang ada di bawah bumi. 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesuslah anak Allah? Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Haleluya. Setiap rasa geram, kecewa, marah, amarah, murka, yang suka mengingat-ingat kesalahan orang, yang suka mengingat-ingat masa lalu, lepaskan, tanggalkan. Ikuti teladan Yesus, sehingga Ia diberikan nama dari segala nama, Yesus Kristus namanya. Merendahkan dirinya, bahkan sampai mati Ia merendahkan dirinya. Sampai sekarang pun Ia merendahkan dirinya. Berapa banyak dari kita Bapak Ibu yang pernah marah sama Tuhan, yang pernah kecewa sama Tuhan. Tetapi apakah Ia meluapkan murkanya kepada kita atas ketidaksopanan kita? Ia adalah Raja, Ia adalah Allah, Ia adalah Sang Pencipta. Betapa kurang ajarnya kita. Tapi Dia merendahkan dirinya. Ambil waktu sejenak Bapak Ibu untuk merenung. Betapa murah hatinya Tuhan. Betapa rendah hatinya Tuhan. Seringkali kita kecewa terhadap sesama. Tapi kita juga kecewa terhadap Tuhan. Manusia melukai kita, tapi kita kecewa terhadap Tuhan. Aku gak mau lagi beribadah ke gereja A. Aku gak mau lagi beribadah. Aku gak mau lagi ikut pemuridan. Aku kecewa sama orang itu.
Aku gak mau lagi berdoa karena orang Kristen begitu mengecewakan. Sering sekali kita kecewa sama Tuhan, melampiaskan segala sesuatu kepada Tuhan, tapi dia diam karena dia rendah hati, dia lembut. Betapa keterlaluannya kita, Bapak Ibu. Inilah kesempatan kita pada pagi hari ini. Katakan apa yang hendak Bapak Ibu katakan di depan Tuhan. Selesaikan apa yang belum diselesaikan di depan Tuhan. Berekspresilah, karena Tuhan menantikan setiap kalimat yang keluar dari mulut Bapak Ibu. Kalimat yang keluar dari ketulusan hati. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian dengan darah salib Kristus, mereka yang membawa damai, merekalah anak-anak Allah. Apakah kita masih ada benci, marah, kecewa, geram terhadap segala sesuatu? Tanggalkan, lepaskan, lepaskan, lepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan, lepaskan. Sebutkan nama orang-orang yang membuat Bapak Ibu kecewa. Dan katakan pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus, aku menyayangi mereka, aku mengasihi mereka, aku mencintai mereka, dan aku melepaskan berkat atas mereka. Baik yang ada di dunia ini maupun yang sudah tidak ada di dunia ini. Baik nama-nama yang aku ingat maupun nama-nama yang tidak aku ingat. Ya. Lukas 10 ayat 9 berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Allah sumber damai sejahtera akan segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Anugerah Yesus Tuhan kita menyertai kamu.
Mazmur 59 ayat 11 menuliskan, Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seterus-teruku. Bahwa Tuhan yang mengasihi aku akan berjalan dahulu di hadapanku. Maka Tuhan juga akan memberi aku melihat seperti kehendakku atas segala seteruku. Lepaskanlah apa yang harus dilepas. Bayarlah apa yang harus dibayar. Relakanlah hatimu, Bapak Ibu. Mari kita masuk di dalam pendidikan Roh Kudus yang lebih jauh, lebih dalam. Ia yang mengajarkan kita dengan roh hikmat. Allah adalah kasih. Matius 5 ayat 43 berkata, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Allah adalah kasih. Dan kasih itu yang Yesus bawa ke tengah-tengah kita. Dia membawa hukum kasih-Nya yang dahulu kita anggap sebagai musuh. Kini kasihilah dan doakanlah. Dengan demikian kita disebut sebagai anak-anak Allah. Karena perjuangan Bapak, Ibu, dan saya bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya Tuhan, kami menolak dan mematahkan siasat iblis yang membawa kami ke dalam kebinasaan. Tetapi oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, kami boleh beroleh pengharapan yang sempurna di dalam Engkau. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
Marilah kita menjadi seorang pembawa damai. Bukan agar kita menjadi anak-anak Bapa. Kita membawa damai karena kita adalah anak-anak Bapa. Kita menyembah bukan agar Tuhan mengasihi kita, tapi kita menyembah karena Ia adalah kasih. Kita melakukan perintahnya agar bukan dianggap sebagai anak, tetapi karena kita adalah anak sejak adanya. Sejak semula Bapak Ibu adalah anak. Lakukanlah, bersikaplah sebagai seorang anak di depan Bapa. Hormatilah karena Dia Bapamu. Sembahlah karena Dia Bapamu. Terima kasih Tuhan untuk kesadaran ini. Terima kasih Tuhan. Karena penyembahan kami bukan agar kami mendapatkan belas kasihan-Mu, tapi kami menyembah karena kami tinggal di dalam kasih-Mu. Kami menyembah bukan agar apa yang kami dapatkan, tapi kami menyembah dari segala kelimpahan. Kitab Efesus 6 ayat 11 berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Seringkali kita tidak mengerti Bapak Ibu, apa maunya Bapa.
kita selalu berusaha menyenangkan Tuhan. Tetapi kita tidak mengenal pribadi Bapa dengan benar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak pernah mengerti bahwa makhluk-makhluk di alam roh itu juga memerlukan berita Injil. Injil keselamatan dan Injil perdamaian dengan Allah Bapa. Seperti yang tertulis dalam kitab Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Jelas Injil itu harus dikabarkan ke semua makhluk yang berada di atas bumi maupun yang di alam surgawi, yakni alam roh. Seperti yang tertulis dalam kitab Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di bumi dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dia menjadikan dirinya teladan. Dia memilih menjadi lemah. Dan dia menjadi kuat. Dia memilih paling rendah. Dan dia ditinggikan oleh Bapa di surga. Sudahkah kita meneladani teladan Yesus? Sudahkah kita benar-benar membawa diri kita kepada posisi yang paling rendah di hadapan manusia? Rela merelakan hak, melepaskan hak agar kita dapat menjadi satu dengan Dia. Karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakannya ialah maut. Sebab segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya.
segala sesuatu telah diletakkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di hadapan Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, sampai Allah menjadi semua di dalam semua. Mungkin ada di antara Bapak Ibu bertanya-tanya dalam renungan pagi yang saya sharing pada pagi hari ini. Apakah ada pemberitaan Injil kepada orang mati dan kepada makhluk roh? Mengapa tidak pernah tercatat pada masa Tuhan ada di dunia ini? Mengapa Tuhan tidak tertulis pernah memberitakan Injil kepada makhluk adi kodrati? Itu karena Yesus belum mengucurkan darahnya yang kudus bagi kita semua. Ia belum mengucurkan darahnya bagi mereka, dan belum ada yang dapat ia janjikan sebelum membayar akan dosa itu, dan Dia selesaikan terlebih dahulu. Ia hanya dapat menjanjikan bahwa mereka akan mendengar suaranya dan suara anak-anak Allah yang lain. Namun ketika hal itu terjadi, maka genaplah bayar dengan darahnya di kayu salib, seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes 5 ayat 25. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengarkan suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Yohanes 5 ayat 28 berkata, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Demikianlah renungan pagi pada hari ini. Sebelum kita menyelesaikan doa pagi pada hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mendeklarasikan firman bersama-sama. Pengakuan-pengakuan kita di dalam Kristus. Ya Tuhan Yesus, Engkau datang dari Allah Bapa dan serupa dengan Allah ke dalam dunia sebagai terang, supaya saya yang percaya kepadamu Yesus jangan tinggal dalam kegelapan. Bapa mengaruniakan kasih yang besar kepada saya, sehingga saya disebut anak Allah. Saya sekarang adalah anak Allah. Saya sekarang dipimpin Roh Allah. Roh Kudus bersaksi bersama roh saya bahwa saya adalah anak Allah. Saya adalah ahli waris Allah, karena saya berhak menerima janji Allah bersama dengan Engkau Kristus. Bapa, Engkau Bapa saya, dan saya percaya dalam hatiku bahwa Engkau Yesus Kristus adalah Putra Allah. Saya percaya bahwa Engkau telah dibangkitkan dari kematian untuk membenarkan saya. Saya mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Engkau Yesus adalah Tuhanku. Engkau menguasai hidupku. Engkau memimpin saya. Dan Engkau adalah gembalaku. Di dalam-Mu saya lahir kembali dan menjadi anak Allah. Di dalam-Mu saya hidup, bergerak, dan tinggal di dalam Kristus, Juru Selamatku dan Tuhanku. Saya memiliki hidup, tenaga, dan kekuatan-kekuatan untuk tugas-tugas yang mustahil. Saya tinggal di dalam Engkau. Saya hidup di dalam Engkau. Engkau adalah pokok anggur, dan saya adalah rantingnya. Pokok anggur ada di dalam rantingnya, dan ranting ada di dalam pokok anggur. Kehidupan-Mu Yesus, yaitu kehidupan Allah, ada di dalam saya. Keberadaan-Mu, kasih ilahi-Mu ada di dalam saya. Seperti darah-Mu Yesus yang mengalir di dalam tubuh jasmani saya. Demikian pula kehidupan-Mu Yesus mengalir melalui jiwa dan roh saya. Saya selalu mengizinkan kehidupan dan kasih itu. Saya adalah ciptaan baru di dalam Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Saya adalah makhluk ciptaan baru dengan kehidupan Allah, keberadaan Allah, dan kemampuan Allah ada di dalam saya. Allah melihat saya di dalam Engkau. Saya adalah buatan-Mu, Yesus Kristus. Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak kekurangan kemampuan, tidak kekurangan kekuatan, tidak kekurangan uang, tidak kekurangan apapun. Sebab Engkau Tuhan adalah gembalaku. Engkau telah menjadikan saya sebagai suatu ciptaan yang baru. Saya dibenarkan Allah di dalam Engkau Kristus. Kedudukan saya dengan Tuhan adalah aman. Doa-doaku membantu banyak. Karena kedudukan saya benar di hadapan Allah. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Sebab itu tidak ada lagi penghukuman atasku sekarang juga. Engkau Kristus Yesus Tuhanku adalah hikmatku, adalah kebenaranku, adalah pengudusanku, adalah penebusanku. Pada pagi hari ini saya telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Di dalam Engkau saya memiliki penebusan oleh sifat kelahiran baru ini. Saya telah dipindahkan keluar dari kerajaan kegelapan dan dipindahkan ke dalam kerajaan Anak yang dikasihinya. Penguasaan setan telah berakhir. Penguasaan-Mu Yesus dimulai di dalam hidup saya pada saat saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan dilahirkan baru. Saya telah ditebus dari hukum Taurat. Saya telah ditebus dari kemiskinan. Saya telah ditebus dari sakit penyakit. Saya telah ditebus dari kematian. Berkat Abraham menjadi milik saya. Penguasaan setan atas saya dan keluarga saya telah berakhir.
Engkau Yesus adalah Tuhan. Hukum kehidupan dalam Kristus Yesus telah memerdekakan saya dari hukum dosa dan maut. Engkau Yesus bangkit dengan kemenangan atas iblis. Engkau Yesus sudah mengalahkan iblis untuk saya. Dan saya pasti melakukannya. Sebab saya ada di dalam-Mu. Sebab saya di dalam Engkau Kristus. Engkau yang lebih besar duduk di dalam saya. Engkau Kristus lebih besar dari sakit penyakit. Engkau Kristus lebih besar dari keadaan sekitar. Dan Engkau hidup di dalamku. Roh yang membangkitkan Engkau Yesus dari kematian tinggal di dalamku. Allah ada di dalam saya sekarang. Tuhan pencipta ada di dalam saya sekarang. Saya adalah pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Bersama-sama dengan Engkau, saya akan menghadapi ini tanpa rasa sakit. Sebagai seorang pemenang, kata firman Allah, melalui Engkau Yesus Kristus, saya dapat melakukan segala perkara. Engkau Yesus menguatkan saya. Saya tidak dapat ditaklukkan. Saya tidak dapat dikalahkan. Saya dapat menanggung segala perkara di dalam Engkau Kristus Yesus. Karena kekuatan dari Allah adalah milik saya. Saya telah disalibkan dengan Engkau Kristus Yesus. Dan hidupku sekarang di dalam daging adalah hidup dalam iman kepada Yesus Kristus yang mengasihi saya dan menyerahkan dirimu untuk saya. Dan Engkau Kristus hidup di dalam saya. Saya adalah anak Allah. Saya ahli waris kerajaan surga. Saya akan membuang mulut serong dan menjauhkan bibir yang dolak-dalik. Saya akan memandang terus ke depan dan tatapan mataku tetap ke muka. Mari Bapak Ibu dan kekasih Kristus, kita angkat kedua tangan kita. Saya mengutip dari kitab Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, pencerahan yang daripadanya pada pagi hari ini sampai kesudahannya. Biar roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Sama-sama katakan amin. Amin.